perkenalkan, nama saya Alvan Calvinson dari Kampus Pelita Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang capital budgeting. Yang akan kita jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama yaitu PB period, yang kedua PB discount period, yang ketiga net present value, dan keempat internal rate of return. Ini adalah contoh soal yang bakal kita kerjakan. Yang pertama kita masuk ke PB period. Berarti yang kita ambil yaitu 25 juta, lalu sama ini D13 ini yaitu kita ambil dari tahun ke-1 yaitu 12,5. Lalu kita melakukan pengurangan dan dapatlah 12,5. Lalu kita masukin tahun kedua yaitu 5 juta dan dapatkan hasil yaitu 7,5 juta. Dan kita masukkan angka tahun ketiga yaitu 5 juta. Lalu dapatlah hasilnya di 2,5. Kita masukin tahun keempat yaitu 20 juta, maka hasilnya minus. Jadi yang kita lakukan adalah sama dengan 2,5 dibagi dengan 20 juta, lalu dikali dengan 12 bulan, lalu dapat hasilnya di 5,4. Oke, jadi 1,5. Lalu kita akan masuk ke proyek B, sama juga dia sama dengan proyek A. Lalu yang kita masukkan yaitu tahun pertama yaitu 25 juta, lalu kita masukin di tahun pertama yaitu 500.000 dan dapat hasilnya 24.500.000. Lalu kita masukkan angka dari tahun kedua yaitu 20 juta dan dapat hasilnya yaitu 4,5 juta. Lalu kita masukin ke tahun ketiga yaitu di angka 10 juta. Jika kita kurangi maka hasilnya minus. Yang kita lakukan sama juga yaitu sama dengan 4,5 dibagi dengan 10 juta, lalu dikali dengan 12 bulan, yaitu dapat hasilnya 5,4. Jadi PB period untuk proyek A yaitu 3 tahun dan 1,5 bulan, sedangkan proyek B yaitu 2 tahun dan 5,4 bulan. Jika dilihat dari sini maka proyek B lebih unggul dan layak untuk diinvestasikan. Lalu kita akan masuk ke PB diskon period. Yang pertama yang kita cari yaitu PV, yaitu sama dengan 25 dibuka dibagi buka kurung 1 ditambah 10%, lalu FNF 4 baru ditutup kurung, baru dipangkat dengan 0, baru enter. Kita tarik ke bawah. Oke, hasilnya sama. Lalu di sini yaitu sama dengan 25 juta dibagi buka kurung 1 ditambah 10%, lalu FNF 4 baru tutup kurung dipangkat dengan 0. Bentar, kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah hasil dari PV proyek A dan ini adalah PV dari proyek B. Lalu yang kita cari yaitu payback discount period. Di sini yaitu proyek A ini kita lebarin dulu. Di sini proyek B.
Oke, proyek A berarti di sini di tahun pertamanya. Berarti di sini sama dengan 25 juta. Baru kita masuk ke tahun pertamanya, yaitu di sama dengan kita ambil dari PV 10% yang pertama, baru kita enter. Lalu oke, kita enter, baru sama dengan 25 juta dikurang dengan ini berapa nih, 11 juta. Dapatlah hasilnya 13 juta. Lalu di sini kita masuk ke tahun kedua, yaitu sama dengan 4 juta, enter. Lalu kita buat pengurangannya. Oke. Yaitu sama dengan 13 juta dikurang dengan 4 juta, enter. 9 juta 500. Baru di tahun ketiga, yaitu di angka 3 juta sekian. Loh. Sama dengan 9 juta dikurang dengan 3 juta 700, yaitu dapatnya hasilnya di 5 juta 747. Baru kita masukin angka di tahun keempat, yaitu 13 juta. Bentar. Baru di sini kita akan mencari bulannya. Yang pertama yaitu sama dengan 5.700.000 dibagi dengan 13 juta. Lalu dikali dengan 12 bulan. Dapat hasilnya di 5,049. Oh, dah 5,49. Lalu kita masuk ke proyek B. Oke, proyek B yang tahun pertama yaitu 0, yaitu 25 juta. 1. Berarti sama dengan 4 juta sekian. Baru melakukan pengurangan, yaitu 25 juta dikurang dengan 4,5, dapat hasilnya di 24,5. Lalu kita masukin angka tahun kedua, yaitu 1,6. Baru kita dapat hasilnya di angka 8 juta 16.000. Baru ini kita masukin tahun ketiga, yaitu sama dengan 7 juta, ya, enter. Nah, di sini hasilnya yang jelas bakal minus. Di sini kita akan langsung mencari bulannya, yaitu sama dengan 8 juta dibagi dengan 7,5, lalu kita kali 12, enter. Itu didapat di 12,8. 12,8. Berarti di sini PB diskonnya yaitu di 3 tahun dan 5,1 bulan. Sedangkan di proyek B
payback diskonnya yaitu di 2 tahun 12,8 bulan. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu NPV. Oke. Black screen ya. Oke, selanjutnya yang kita jelaskan yaitu adalah NPV ya, atau bisa disebut sebagai Net Present Value. Yaitu yang pertama kita akan di sini dulu sama dengan sum buka kurung, jadi kita tarik ini semua, tutup kurung, enter. Di 79 sekian. Di sini juga sama, yaitu sama dengan sum, tarik semua, tutup kurung, enter. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumus NPV. NPV sama dengan ini FNF 4 lalu di ini, nah ini boleh lah, ini baru di sorry salah, NPV berarti ini di FNF 4, baru di sini, baru kita tarik dari sini ke sini, baru ditutup kurung, ditambah dengan 25 juta ini, enter. Nah, 7,192. Sini sama juga, yaitu sama dengan NPV lalu yang 10%, baru kita FNF 4, lalu di koma kita tarik semua ini, lalu tutup kurung, ditambah dengan yang 25 juta ini, enter. 16, sekian juta. Jika dilihat dari NPV, tetap proyek B yang layak untuk diinvestasikan karena memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan proyek A. Lalu kita akan selanjutnya menjelaskan yang terakhir, yaitu internal rate of return atau